Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Andi. Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang akidah akhlak. Ya, anak Ustadz di rumah, selamat siang. Dan kita hari ini akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelum kita belajar, anak Ustadz, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, anak Ustadz, kita akan membahas materi tentang mujizat para rasul. Apa artinya? Yaitu suatu kemampuan luar biasa yang tidak didapati pada manusia umumnya, dan mujizat berasal dari Allah dan hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Ya, Allah Ta'ala menurunkan mujizat sebagai bukti kebesaran nabi dan rasul yang diutusnya. Oleh karena itu, mukjizat hanya akan terjadi dengan izin Allah semata. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi bukti-bukti mukjizat yang dengan semisal itu manusia beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Baiklah, nah Ustadz, pada kali ini kita akan membahas nabi mana sajakah, kemudian mujizat-mujizat mana sajakah. Yang pertama kita bahas adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, mujizatnya ialah mampu membuat kapal yang sangat besar. Ya, dengan kapal itu Nabi Nuh alaihissalam, ya, berserta kaumnya serta hewan-hewan yang mereka bawa itu selamat dari banjir yang besar. Ya, kemudian nabi yang berikutnya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam, mujizatnya yaitu mampu mengeluarkan onta dari batu yang terbelah. Berikutnya kita membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar saat dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar oleh Raja Namrud. Dan Allah Ta'ala menjadikan api tersebut terasa dingin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya kita membahas Nabi Yunus alaihissalam, yaitu dapat bertahan hidup berhari-hari di dalam perut ikan paus. Hingga akhirnya Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan selamat. Berikutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, dianugerahkan mujizat berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Dan dengan pula ia memukul Laut Merah sehingga terbelah menjadi dua dan bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam berserta kaumnya yang beriman. Baiklah, nah Ustaz, kita akan membahas lagi yaitu nabi berikutnya, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam, mujizat dia yang mampu melunakkan besi sehingga dapat dibuatnya menjadi baju perang, dan Nabi Daud alaihissalam juga dianugerahkan suara yang merdu. Berikutnya kita akan membahas lagi Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, mujizatnya ia mampu mengendalikan angin, menguasai bangsa jin, dan mengerti bahasa hewan. Itulah mujizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, serta Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki istana yang begitu besar. Baiklah, Ustaz, kita masuk kepada nabi berikutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam, mujizatnya membentuk tanah liat sehingga burung itu benar-benar menjadi seekor burung yang hidup. Nabi Isa alaihissalam juga mampu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang menderita penyakit kusta, dan juga Allah Ta'ala menganugerahkan kemampuan menghidupkan orang yang mati untuk keperluan tertentu, dan juga mujizat yang lain-lainnya. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapa dengan izin Allah. Ya, Nabi Isa adalah utusan Rasul Allah. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang pertama yaitu kitab suci Al-Qur'an, ya mukjizat terbesar. Kemudian melakukan perjalanan Isra dan Miraj. Kemudian yang ketiga membelah bulan menjadi dua setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah nak Ustaz, dari materi ini kita akan masuk kepada kesimpulan. Yang pertama adalah mukjizat adalah suatu kemampuan luar biasa yang tidak didapati manusia umumnya. Ya, Allah Ta'ala bukti atas kebenaran para nabi dan rasul yang diutus. Ya, mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Baiklah anak Ustaz, alhamdulillah anak Ustaz, semangat terus ya, khususnya anak Ustaz ni yang kelas 3 ya. Tetap semangat belajar di rumah nak, walaupun lewat daring ya. Jangan lupa anak-anak Ustaz, tugasnya di rumah silahkan mengerjakan halaman 14 di buku cetaknya. Ya, kirimkan japri melalui WA Ustaz. Sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.